ayat 18 sampai 21. 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sama-sama 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Berbahagialah setiap kita yang baca bareng firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ini adalah surat Paulus yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Tema yang saya angkat pada malam hari ini, saudara, yaitu hendaklah kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemarin minggu yang lalu kita merayakan Pentakosta, yang dimana hari turunnya yaitu Roh Kudus, dan kita percaya bahwa Roh Kudus itu sudah tercurah dalam diri kita sebagai orang percaya. Dia tinggal di dalam diri kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu percaya ada Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu? Amin. 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 Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah ketika ada Roh Kudus di dalam diri kita, apakah Roh Kudus itu diam? Apakah Roh Kudus itu tidak berbicara? Roh Kudus itu bukan hanya diam, dikatakan dalam Alkitab memang diam dan tinggal di dalam kita. Dia bukan berarti tidak bergerak, enggak. Dia berarti bukan tidak aktif, enggak. Tetapi Roh Kudus yang ada dalam diri saya, dalam Bapak Ibu, itu aktif. Buktinya apa? Kita masih ada sampai hari ini. Itu Roh Kudus menyertai kita. Nah, perintah ini disampaikan kepada jemaat Efesus, bukan kepada para pemimpin saja. Bukan kepada para hamba Tuhan, para pendeta, para gembala, para majelis, enggak. Tetapi semua orang disampaikan ini. Bagi orang yang percaya dikatakan hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dikatakan di ayat sebelumnya, dan janganlah kamu mabuk oleh Kenapa? Karena anggur menimbulkan apa? Hawa nafsu. Bukan berarti tidak boleh minum anggur ya, tapi kalau minum anggur berlebihan maksudnya. Ya, itu maksudnya. Nah, jadi kita harus hidup dengan Roh Kudus. Jangan kita hidup dengan hawa nafsu. Nah, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, tentunya ada kesukaannya. Apa kesukaan yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Mari kita baca di ayat 19. Dikatakan apa? Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Berarti kesukaan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus senang memuji Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati. Di sini semua senang memuji Tuhan. Amin. Memuji Tuhan, saudara, itu gampang atau tidak? Gampang atau tidak? Di saat tidak ada uang memuji Tuhan, di saat ada masalah memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kenapa dia memuji Tuhan? Dalam keadaan masalah pun mungkin kita melihat itu orang punya masalah, sering dikecewakan, tapi dia bisa memuji Tuhan. Itu bukan kekuatannya, bukan, tetapi karena Roh Kuduslah yang mampukan dia supaya dia bisa memuji Tuhan. Amin. Kenapa? Kalau kita memuji Tuhan, saudara, kita mendapatkan kelegaan. Amin. Amin. Mendapatkan apa? Kelegaan. Memuji Tuhan bukan hanya di gereja saja. Memuji Tuhan bukan hanya di sini saja. Memuji Tuhan bukan hanya di ibadah saja. Memuji Tuhan juga di saat kita lagi sendirian. Di saat kita lagi galau. Di sini ada yang sering galau? Di saat kita lagi kesepian. Di saat kita lagi bekerja. Kalau kita bekerja, kita nyanyikan ada lagu yang terkenal. Kerja buat Tuhan selalu manis.
di tempat pekerjaan juga, atau ibu-ibu kalau lagi sambil masak menyanyi buat Tuhan, atau ada lagu bapak-bapak, waktu itu hujan rintik-rintik. Tapi bagi saya di sini tidak ada ya di sini ya. Semua dipenuhi Roh Kudus, suka memuji Tuhan, amin. Nah, memuji Tuhan bukan hanya di tempat ibadah, di saat sendirian, di saat ada masalah, di saat badai topang datang menerpa kita, kita harus meluangkan waktu kita memuji Tuhan. Kenapa? Supaya hadirkan Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Karena kenapa? Kita memuji Tuhan bukan setengah-setengah. Dikatakan apa memuji Tuhan dengan apa? Segenap memuji Tuhan. Saudara, saya mengatakan bahwa bukan soal suara bagus atau tidak suaranya bagus. Yang penting hatimu sungguh-sungguh memuji Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan melihat hati. Mungkin ada yang mengatakan, mungkin ada yang disuruh contohnya kesaksian apa lagu-lagu, suara saya tidak bagus, cepreng, falas. Tuhan tidak memandang itu, saudara. Yang penting hatimu memuji Tuhan. Ya, jangan minder kalau suaramu tidak bagus. Nah, yang kedua, apa kesukaan seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama tadi apa? Senang memuji Tuhan. Yang kedua adalah selalu mengucap syukur apapun yang ia alami. Kesukaan seseorang orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, kalau kita nanti baca di ayat 20, dikatakan bahwa ucaplah syukur senantiasa di dalam Bapa, di dalam Allah, Yesus Kristus, dikatakan begitu. Saya mau katakan bahwa sekalipun kita mengalami duka atau keluarga di tempat ini mengalami duka, harus mengucap syukur. Memang berat. Karena kenapa? Yang pergi ini adalah orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi. Mengucap syukur mungkin berat. Tetapi saya mengatakan bahwa kalau orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, sekalipun ada yang meninggalkannya, keluarganya, dia adalah mengatakan Tuhan Yesus baik. Amin. Mengucap syukur, saudara. Kita dimampukan. Kenapa dia mengucap syukur? Yang pertama adalah di balik duka cita yang keluarga alami tempat ini, ada rencana Tuhan yang Tuhan nyatakan. Yang kedua, mengapa dia mengucap syukur? Karena dia percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang siapa? Yang mengasihi dia. Kita harus mengucap syukur, saudara. Baik keadaan kita tidak baik atau baik, sehat atau sakit, punya uang, tidak punya uang, tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang memampukan kita, dan itu keluar dari mulut kita sendiri. Berat memang kalau kita mengucap syukur dalam keadaan masalah. Tapi saya mengatakan bahwa di dalam diri Bapak Ibu ada Roh Kudus. Aktifkanlah Roh Kudus itu dalam diri Bapak Ibu. Bagaimana bisa mengaktifkannya? Isi dengan firman Tuhan. Karena kenapa? Karena Roh Kudus itu juga butuh makanan. Roh butuh makanan maksudnya, yaitu makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Dan yang kedua adalah seseorang yang disukai oleh yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia senang mengucap syukur. Sekalipun dalam keputusasaan, dia mengucap syukur. Tuhan itu baik. Dalam keadaan masalah, dalam keadaan apapun, ditinggalkan keluarga, dia tetap bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Amin. Yang ketiga, apa kesukaan seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama tadi adalah senang memuji Tuhan. Yang kedua, selalu mengucap syukur senantiasa. Yang ketiga adalah merendahkan diri seorang kepada yang lain. Seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, kesukaannya adalah dia selalu rendah hati. Dia merendahkan diri kepada yang lain, tidak sombong, tidak merasa lebih benar, tidak merasa lebih kuat dari orang lain. Tidak, tapi dia
rendah hati. Ketika ada masalah atau pertengkaran kepada sesama, dia lebih memilih mengalah untuk mengontrol egoisnya. Kadang-kadang dalam keadaan masalah, saudara, memang susah kita untuk mengalah. Mungkin kita mengatakan, kan dia yang salah, saya yang benar. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus mengalah. Karena kenapa? Tuhan ada di pihak siapa? Di pihak kita. Terhadap keadilan itu Tuhan nanti yang atur itu semua. Yang usah takut. Ya. Jadi kita harus merendahkan hati, merendahkan diri kepada yang lain. Di dalam apa? Di dalam takut akan Kristus. Mengalah bukan berarti kalah. Ya, saya ulangi bahwa mengalah bukan berarti kalah. Mengalah bukan berarti bodoh, tapi mengalah dia adalah orang bijaksana. Ya, mengalah bukan berarti bodoh, mengalah bukan berarti kalah, tapi dia mengalah karena dia adalah orang yang bijaksana. Saya percaya tempat ini tidak ada orang yang bodoh, amin. Tidak ada orang yang mau kalah, amin. Semua orang bijaksana, pandai menyelesaikan masalah. Tidak mendengar satu pihak saja, tapi kedua belah pihak didengar. Dan orang bijaksana dia di tengah-tengah, dia mampu menyimpulkan ternyata ini salah. Karena apa? Tunjukkan bahwa kita adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus senang memuji Tuhan, saudara. Kita harus mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidup kita ini. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun dalam pencobaan-pencobaan dikatakan firman Tuhan. Dalam 1 Korintus 10:13 dikatakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan tidak mengizinkan pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Tuhan mengizinkan masalah itu karena dia tahu kita mampu menghadapi masalah tersebut. Dan dia Allah yang setia dan memberikan jalan keluar bagi kita sebagai orang yang percaya. Dan mari rendah hati, merendahkan diri, tidak boleh sombong, tidak boleh merasa hebat, tidak boleh merasa kuat. Biarlah Tuhan saja yang kuat, Tuhan saja yang dipermuliakan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini